Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mila selaku asesor asesmen calon pimpinan pengadilan agama khususnya kelas 2. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan emasnya. Izinkan saya Mahmud Hadirianto hari ini menyampaikan presentasi atas proposal yang telah saya buat dengan judul meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menambah pendapatan negara melalui e-Lentera. Ibu asesor yang saya hormati, Mahkamah Agung secara konstitusional diatur di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana dipimpin oleh seorang ketua Mahkamah Agung, 2 orang wakil, dan dibantu oleh unit kerja eselon 1 Sekretaris Mahkamah Agung dan Panitra Mahkamah Agung. Di dalam menjalankan roda organisasi, Sekretaris Mahkamah Agung dibantu oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Dalam hal ini kita sebut dengan Ditjen Badilak. Ditjen Badilak ini tugasnya adalah membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam rangka untuk tata kelola peradilan, kemudian teknis organisasi, teknis administrasi, dan lain sebagainya. Ditjen Badilak ini membawahi pengadilan tingkat banding yang ada di provinsi dan pengadilan tingkat pertama yang ada di tingkat kabupaten atau kota. Ditjen Badilak atau kita sebut dengan pengadilan agama itu merupakan salah satu lembaga negara penyelenggara pelayanan publik. Sesuai dengan Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan publik mempunyai kewajiban yaitu harus memenuhi komponen dasar seperti persyaratan, dasar hukum, sistem, jangka waktu, biaya, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan itu semuanya, Ditjen Badilak telah mengeluarkan surat nomor 1924 tentang peningkatan kinerja dan pelayanan peradilan agama kepada masyarakat. Apa isi surat itu? Surat itu berisi tentang penyelesaian percepatan perkara, one day communication, one day publish, serta administrasi perkara secara e-court. Ibu asesor yang saya hormati, sebagaimana laporan tahunan Badilak tahun 2021, terdapat 637.784 perkara yang masuk di seluruh pengadilan agama se-Indonesia. Dari jumlah itu terdapat 650.216 perkara yang diputus. Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah kebijakan Ditjen Badilak tersebut, percepatan perkara, one day mutation, one day upload, dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara faktual. Kemudian, apakah seluruh putusan pengadilan itu diambil oleh masyarakat? Ternyata berdasarkan laporan tahunan tersebut, Ibu asesor yang saya hormati, hanya 50% putusan yang diambil oleh masyarakat. Inilah yang menjadi problematika baru seiring telah diterapkannya kebijakan Ditjen Badilak tentang penyelesaian perkara tepat waktu, one day communication, one day publish. Ternyata itu hanya sebatas berfungsi secara teknis yudisial untuk internal pengadilan saja. Ini harus segera dikembangkan. Kenapa? Agar program yang sudah berjalan dengan bagus tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan. Ibu asesor yang saya hormati, realitanya apa? Ternyata setelah putusan diketuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, rupanya masyarakat tidak langsung menerima salinan tersebut. Masyarakat masih harus menunggu berjam-jam, atau disuruh datang besok atau lusa, bahkan minggu-minggu. Kalau seperti ini terus kejadiannya, kasihan
sebagian masyarakat terkadang ada yang jaraknya dari pengadilan itu 4 jam, 5 jam, 3 jam. Tentunya ini akan membuat waktu yang terbuang, menghabiskan energi maupun biaya yang lebih. Sehingga saya memiliki pokok masalah terhadap hal-hal tersebut di atas. Terkait dengan realita tersebut, harus segera dibutuhkan suatu solusi dan inovasi baru agar masyarakat pencari keadilan langsung mendapatkan pelayanan prima dengan mendapatkan salinan putusan pada hari yang sama ketika putusan itu diucapkan oleh majelis hakim. Lantas, bagaimana solusi serta rekomendasinya? Serta apa saja sih dampak dan manfaat bagi masyarakat serta negara? Ibu asesor yang saya hormati dan saya muliakan, sebagaimana laporan tahunan tersebut, tahun 2021 ada 650.216 perkara yang diputus. Kalau 50% diambil oleh masyarakat, maka tersisa 325.108. Padahal negara sudah mengatur dalam rangka untuk meningkatkan perbendaharaan negara, dibuatlah PP nomor 5 2019 tentang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Mahkamah Agung. Setiap satu salinan putusan dikenakan PNBP sejumlah Rp10.000. Ibu asesor yang saya hormati, seharusnya kalau ini bisa dimaksimalkan dari 650.216 putusan itu, maka negara auto mendapatkan penerimaan dari PNBP sejumlah Rp6.502.160.000. Sangat besar, bukan? Nah, untuk itu perlu segera diterapkan modernisasi pelayanan berbasis IT. Seharusnya Mahkamah Agung ataupun Badilat ataupun Pengadilan Agama segera mensinergikan seluruh layanannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ibu asesor yang saya hormati, lantas bagaimana caranya? Sederhana. Menurut saya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima pada masyarakat disertai peningkatan pendapatan negara, solusinya adalah dengan melahirkan inovasi e-Lentera. Apa itu e-Lentera? Adalah layanan antar produk pengadilan secara elektronik. Ibu asesor yang saya hormati, tujuan dan manfaat e-Lentera jelas. Yang pertama, perintah undang-undang. Pengadilan wajib menyiapkan salinan putusan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Yang kedua, saat ini wabah pandemi belum benar-benar berakhir sehingga masih berdampak pada peningkatan penyebaran COVID. Dengan digitalisasi penyampaian salinan putusan, maka akan mengurangi peningkatan COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga adalah menambah income negara melalui PNBP salinan putusan. Kemudian yang keempat, adanya kemudahan pelayanan kepada masyarakat secara modern berbasis IT. Ibu asesor yang saya hormati dan saya banggakan, bagaimana cara kerja e-Lentera? Tentu ini adalah hal yang teknis, tetapi perlu saya sampaikan juga cara kerja secara sederhana. Usai sidang, masyarakat tidak perlu menunggu untuk memperoleh print out karena akan dikirim secara otomatis melalui perangkat elektronik, bisa melalui WA, bisa melalui email. Yang kedua, salinan putusan itu akan diterima masyarakat bahkan sebelum ia memasuki pintu rumahnya. Yang ketiga, adanya jaminan originalitas serta validasinya sangat terjaga. Yang keempat, salinan putusan dalam bentuk digital lebih awet, tidak mudah rusak karena tersimpan di dalam HP atau perangkat lainnya. Ibu asesor yang saya hormati dan saya muliakan, cara kerja ini akan meningkatkan efektivitas, lebih efisien, menghemat waktu, keawetan dan sebagainya. Karena file putusan yang dikirim dalam bentuk PDF melalui e-Lentera merupakan dokumen yang sesuai dengan aslinya. Sedangkan petunjuk penggunanya jelas, seperti tertera di dalam layar berikut adalah pihak tinggal ngisi formulir. Yang kedua, membayar PNBP kepada kasir. Yang ketiga, nanti akan ada notifikasi melalui handphone yang telah didaftarkan itu. Yang keempat, pihak akan mendapatkan salinan putusan dalam bentuk PDF atau elektronik dan bisa divalidasi melalui barcode berbasis
augmented reality atau biasa kita sebut dengan teknologi IR. Kemudian, Ibu Asesor yang saya hormati, langkah antisipasinya apa? Yang pertama adalah apabila HP-nya hilang, ponselnya hilang, nomor HP-nya rusak, maka penerima layanan dapat menghubungi petugas informasi, lalu akan disediakan hard copy salinan putusan. Penerima layanan tidak perlu mengantri karena auto mendapatkan layanan super prioritas dan langsung mendapatkan hard copy. Yang kedua, apabila ponsel hilang atau rusak, penerima layanan iLentera juga dapat menghubungi petugas informasi, lalu akan dikirim salinan putusan itu melalui email. Yang ketiga, misalkan apabila pencari keadilan itu kecelakaan berat atau meninggal dunia, sementara ahli waris tidak mendapati salinan putusan